anak-anak kelas 4 Antelop dan Mir. Selamat datang di kelas Belajar Studies. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai 10 perintah Allah. Bagaimana kita mau belajar hidup berkenan kepada Allah. Minggu lalu kita belajar hukum pertama sampai yang keempat. Nah, perintah Allah kepada bangsa Israel yang pertama sampai yang keempat itu menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, coba apakah kalian masih ingat bagaimana bunyi perintah yang pertama sampai yang keempat? Oke, coba sebut. Yang pertama apa nih? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, anak-anak, ibu gak yakin dan percaya anak-anak mau mereview ulang, mengingat ulang lagi. Bukan hanya anak-anak sebutkan, tetapi anak-anak memahami dan mengerti maksud dari perintah yang pertama sampai yang keempat. Kalau masih sudah lupa, coba anak-anak lihat lagi catatannya, lihat lagi handout yang sudah dikerjakan anak-anak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hidup berkenan kepada Allah dengan hidup benar bersama sesama. Oke, hidup benar dengan sesama. Tuhan menghendaki kita bukan hanya hidup berkenan di hadapan Allah saja, memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan saja, tetapi juga hidup benar di hadapan sesama kita. Oke, nah hari ini kita bagi lagi nih dari 10 kita belajar sudah 1 sampai 4. Hari ini kita belajar perintah yang kelima, 6, dan 7. Ada 3 perintah. Nah, anak-anak harus perhatikan bahwa perintah 5 sampai 7 itu merupakan perintah mengenai hubungan manusia dengan sesamanya. Sesamanya itu siapa? Sesamanya itu dengan orang tua, apalagi dengan teman-teman, dengan guru-guru, dengan pokoknya orang-orang di sekitar kalian. Itu adalah sesamamu. Nah, kita sekarang buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca ya. Keluaran 20. Anak-anak buka, silahkan. Ayat yang ke-12 sampai 14. Oke, yang punya Alkitab silahkan buka Alkitabnya. Buka di Keluaran 20 ayat 12 sampai 14. Oke, kita baca sama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bawah tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 13, jangan membunuh. 14, jangan berzina. Oke, kita sudah dapat nih, ada 3 ternyata yang akan kita pelajari. Yang pertama, yuk kita lihat perintah yang kelima di ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita mau tahu nih, apa sih makna dari ayat tersebut atau perintah yang kelima? Oke, apakah coba anak-anak berikan pendapat dulu sebelum melanjutkan. Anak-anak bilang dulu, apa sih makna dari hormatilah ayah dan ibumu? Supaya kita menghormati orang tua kita. Oke, betul sekali. Nah, itu salah satu makna yang diajarkan Tuhan. Kenapa ya harus begitu? Oke, secara sederhana saja juga ya. Anak-anak harus mengetahui bahwa ayahmu dan ibumu itu merupakan wakil Allah di dunia ini. Jadi, bukannya Ibu Bella mau. Nah, anak-anak, kalian juga harus mengetahui bahwa ayahmu dan ibumu atau papa, mama, mami, papi, atau bunda dan ayah itu merupakan wakil Allah yang ada di bumi untuk menjaga kalian semuanya. Nah, Tuhan pun menghendaki bahwa kita sebagai anak-anaknya juga memiliki sikap yang takut akan Tuhan, akan tetapi juga taat terhadap ayah dan ibu. Nah, kalau anak-anak mau tahu bahwa ketika
ketika kalian tidak taat kepada perintah mereka ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh orang tua kalian, maka sama seperti itu juga sikap kalian terhadap Tuhan. Artinya kalian juga tidak taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Tuhan pun menghendaki anak-anaknya juga harus taat terhadap ayah dan ibu. Oke, selanjutnya untuk yang perintah keenam, jangan membunuh. Anak-anak sudah paham ya, membunuh merupakan sebuah perilaku yang melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Di Indonesia pun kalau misalkan anak-anak membunuh pasti akan ditangkap kan. Nah, bahkan ketika kita berperilaku yang tidak baik terhadap sesama kita ataupun membunuh karakter, saling mengejek, bahkan itu menimbulkan rasa sakit hati, itu sama seperti kita membunuh karakternya atau membunuh rasa percaya dirinya. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik anak-anak. Ternyata membunuh itu bukan hanya kita pulang besok lalu tusuk temannya ataupun orang lain, itu juga salah satunya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika kalian melontarkan kata-kata yang tidak baik, itu juga sama seperti kalian membunuh. Nah, selain itu, membunuh juga diartikan sebagai bagaimana kalian menyakiti diri sendiri. Ketika kalian tahu bahwa perilaku ini salah dan membahayakan diri kalian, tapi kalian tetap melakukannya, misalkan bunuh diri, lalu tidak menjaga kesehatan dengan baik. Nah, itu juga merupakan salah satu perilaku membunuh. Nah, setelah kalian tahu bahwa membunuh itu merupakan perilaku yang tidak baik dan melanggar perintah Tuhan, Bella mau tanya nih, apa pendapat kalian ketika mendengar penjelasan mengenai perang? Nah, mengenai perang itu kan tidak boleh saling membunuh. Tapi di Alkitab dituliskan nih banyak sekali nih perang-perang yang terjadi. Bahkan Tuhan pun menghendaki perang tersebut. Oke, coba perhatikan, Tuhan menghendaki membunuh. Nah, anak-anak pikirkan. Nah, selanjutnya yang terakhir. Oke, perintah yang terakhir, perintah ketujuh yang kita akan bahas di minggu ini, yaitu jangan berzina. Oke anak-anak harus ketahui bahwa berzina merupakan perilaku imoralitas atau melanggar norma-norma yang berlaku, di mana laki-laki dan perempuan seharusnya saling menjaga dan menghormati. Kalau anak-anak sendiri mengartikan jangan berzina itu, kita harus menghargai menghargai perempuan dengan tidak meraba-raba, memegang-megang, ataupun perempuan juga harus menghargai laki-laki. Jika kalian nanti kalau besar nih kalau belajar tentang berzina, lebih lagi adalah sebuah hubungan seks atau hubungan laki-laki dan perempuan. Oke. Yang harus diketahui, anak-anak tidak usah tertawa-tertawa ketika membicarakan ini nih. Anak-anak harus menganggap ini hal-hal yang serius dan dengan dewasa menganggap bahwa ketika Tuhan menyuruh kita jangan berzina, itu berarti Tuhan mau kita menjaga kekudusan. Oke, menjaga kekudusan dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya dari hal-hal berzina. Laki-laki harus berhubungan dengan perempuan, akan tetapi harus diberkati. Artinya apa? Harus diberkati di gereja, menikah terlebih dahulu, baru berhubungan suami istri. Oke? Nah, anak-anak belajar yang tadi Ibu Bella bilang, bahwa laki-laki harus menghargai perempuan. Harus tidak boleh pegang-pegang lagi anak-anak, apalagi anak-anak ini sudah dewasa, sudah kelas 4. Ibu Bella percaya anak-anak ini juga belajar perlahan-lahan mengenai hal ini ya. Oke? Itu bukan hal yang lucu dan ditertawakan atau malu-malu, hal yang tabu, tetapi hal yang perlu dibicarakan ke anak-anak. Tubuhmu adalah bait Allah yang harus dijaga. Jika ada orang yang melakukan perilaku yang tidak sesuai atau meraba-raba tubuh kalian ataupun seakan-akan membuat kalian tidak nyaman, oke, kalian bisa memberitahukan ke orang tua kalian karena itu merupakan perilaku yang tidak baik. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ibu Bella meminta kalian untuk mengisi handout yang sudah Ibu Bella berikan kepada kalian. Silahkan di-print, dikerjakan. Kalau misalkan masih bingung-bingung tentang pembelajaran perintah pertama sampai yang ketujuh, perintah ke berapa nih tadi? 5 sampai yang ke
7 ini, nanti anak-anak silahkan putar videonya lagi. Oke anak-anak, terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih sudah dengan baik mengikuti pembelajaran. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Teams. Oke, God bless you and